Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Utriweni Mukhayyar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistika deskriptif, khususnya tentang data dan jenis observasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita mengamati data nilai dari 10 siswa yang mengikuti tes bidang matematika dengan total skor adalah 400. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah berapa rata-rata dari nilai tes siswa bidang matematika? Berapa nilai tes bidang matematika yang paling tinggi? Berapa nilai atau adakah nilai yang berada di luar dari kewajaran? Dan kemudian seperti apa sebaran dari data nilai siswa di bidang matematika tersebut? Secara cepat dengan ukuran data yang sedikit ini kita dapat menghitung rata-rata atau raratanya adalah 257,6, minimumnya 207 dan maksimumnya adalah 300. Apakah informasi di atas sudah cukup dan bisa menjawab pertanyaan yang tadi muncul? Dan bagaimana jika kita memiliki data yang ukurannya lebih besar? Perhatikan ilustrasi selanjutnya. Diperhatikan 100 siswa yang mengikuti tes bidang matematika yang sama. Pertanyaan yang muncul juga sama dan kita bisa menghitung raratanya sekitar 257,6, minimum 207 dan maksimum 306. Apakah dapat dihitung secepat itu? Jika datanya berukuran sebesar ini, apakah sama dengan ukuran data yang kecil tadi? Tentu tidak. Kita akan membutuhkan yang namanya alat hitung seperti kalkulator maupun komputer. Dan pertanyaan berikutnya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang tadi ingin kita peroleh, jawabannya itu dapat kita peroleh dengan cepat. Dan bagaimana cara untuk dapat menginterpretasikan atau memperoleh informasi yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh. Dalam hal ini, kita membutuhkan statistika untuk mengolah dan menganalisis data. Apa itu statistik dan statistika? Dua istilah ini adalah dua hal yang berbeda. Statistik merupakan nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Tadi kita sudah menghitung rata, menghitung minimum dan maksimum, itu semua adalah statistik. Begitupun jika kita menghitung yang namanya simpangan baku untuk melihat sebaran data atau melihat jangkauan data atau range, yaitu dengan menyelisihkan antara maksimum dan minimum. Ini semua adalah statistik. Adapun statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menarik kesimpulan atas data tersebut. Statistika ini sendiri dapat dibagi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Bicara tentang statistika deskriptif, maka bicara tentang metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Apapun kesimpulan yang kita peroleh dalam statistika deskriptif hanya berlaku untuk data itu saja. Sedangkan jika ingin mengaitkan dengan apa yang terjadi di populasi atau ukuran data yang lebih besar daripada itu dan hanya kita peroleh dari sampel, maka kesimpulan yang kita peroleh untuk populasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan statistika inferensi. Selanjutnya, kita harus mengenal apa itu data dan datum. Misalkan data tadi dari 100 siswa yang mengikuti tes bidang matematika. Maka sekali kita mengambil data atau mengambil pengamatan melihat suatu observasi, maka kita hanya memiliki satu data, yaitu sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dalam suatu pengamatan. Adapun setiap nilai ini disebut sebagai datum atau single observation. Jadi datum merupakan bagian dari data. Kumpulan datum merupakan sebuah data. Umumnya, data merupakan sampel dari sebuah populasi. Misalkan kita memperhatikan kumpulan objek sebagai suatu populasi. Sedangkan jika kita hanya mengambil sedikit bagian dari populasi tersebut atau beberapa bagian dari populasi tersebut, maka kita mengambil yang namanya sampel. Jadi populasi merupakan kumpulan dari semua objek yang ingin diamati, sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Apabila setiap anggota dari populasi kita ambil secara acak dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel,
maka kita sebut sebagai sampel acak. Dan realisasinya yang kita sebut sebagai data, yaitu hasil pengukuran atau pengamatan. Jadi sebagai contoh, populasi adalah nilai tes bidang matematika kelas 9 di suatu sekolah. Adapun sampelnya kita cukup mengambil beberapa siswa dari suatu kelas 9 tersebut. Dalam mengolah data, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus kenali terlebih dahulu jenis data atau observasi yang sedang kita amati. Kemudian, jika kita sudah mengenalinya, maka kita lakukan analisis secara sederhana menggunakan statistika deskriptif. Setelah itu, gunakan asumsi-asumsi yang sesuai dan kemudian kita dapat menyesuaikan tujuan dengan metode statistika yang akan digunakan. Prinsip dasar dalam mengolah data adalah jika kita dapat menyelesaikan permasalahan pada data secara sederhana atau menggunakan metode yang sederhana, maka tidak usah menggunakan metode yang lebih rumit.